warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Risma Alfiani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2017. Saya MPT itu tahun 2019, dari tahun lalu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik pembawa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu mengenai esai. Dan di sini saya tidak akan berperan sebagai dosen yang memberikan materi yang sangat banyak, tidak. Tapi di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki, dan nanti kita akan melakukan diskusi. Apabila saya ada kesalahan, kalian bisa mengoreksi, dan begitu pula sebaliknya. Kita sama-sama belajar ya. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan bahas mengenai esai. Seperti yang kita ketahui, esai adalah tulisan pendek yang biasanya berasal dari sudut pandang si penulis. Jika kita mengacu pada kebanyakan lomba esai yang ada, biasanya esai yang dimaksud adalah esai ilmiah. Tapi apa sih esai ilmiah itu? Esai ilmiah itu sama dengan esai-esai lainnya, tetapi di dalam esai ilmiah itu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah yang dimaksud adalah penyusunan esai yang sesuai dengan sistematika dan mengikuti aturan penulisan yang berlaku. Yang selanjutnya di sini adalah bagian-bagian esai. Kalian tentunya sudah tahu dong bagian-bagian esai itu apa saja, tapi di sini saya sebutkan hanya sebagai pengenalan aja ya. Yang pertama itu, bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan struktur awal pembangunan kerangka dari esai. Artinya, dalam pendahuluan, kalian akan membuat kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam menulis esai. Pendahuluan biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat pada keseluruhan esai. Pada bagian ini dijabarkan latar belakang yang mendasari penulisan esai tersebut. Biasanya dapat berupa data atau fakta yang ada di lapangan. Selain itu, pada bagian ini penulis juga mengungkapkan sedikit pendapatnya tentang tema yang akan dibahas lebih lanjut. Intinya, pendahuluan itu adalah pengantar atau gambaran pembaca agar dapat memahami topik yang akan dibawakan pada esai tersebut, sehingga pembaca akan mudah memahami isi esai yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Selanjutnya, bagian kedua adalah isi atau pembahasan. Bagian ini merupakan bagian inti dari struktur pembangun esai. Pada bagian ini, topik atau tema yang telah dipilih tadi akan dibahas dan dijelaskan secara rinci dan mendetail. Di pembahasan, penulis akan menjabarkan opininya serta argumennya secara kronologis atau berurutan, sehingga esai yang ditulis nantinya akan bersifat koheren. Dalam bagian isi juga dijelaskan tentang dasar-dasar dari penyusun argumen tersebut, seperti teori para ahli yang dikombinasikan dengan data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori, data, atau fakta inilah yang akan lebih meyakinkan pembaca untuk mempercayai opini penulis yang disampaikan dalam esai. Yang ketiga adalah bagian penutup atau kesimpulan. Seperti namanya ya,
Bagian penutup ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan sebuah esai. Bagian ini berisi kesimpulan yang berupa kalimat yang merangkum poin-poin utama yang telah disampaikan sebelumnya di bagian pendahuluan maupun bagian pembahasan. Kesimpulan harusnya bersifat singkat, padat, dan jelas, serta tidak melebar ke topik lainnya. Beberapa esai juga menambahkan saran penulis bagi pihak ketiga untuk menyikapi permasalahan yang dibahas pada bagian penutup. Oke, selanjutnya saya punya tips untuk menulis esai. Yang pertama, kita harus memahami dulu tema dari esai tersebut. Misal kalau kita mau ikut lomba ya, kita harus paham dulu tema lombanya apa. Habis itu, setelah itu kita baru bisa mengumpulkan gagasan yang berkaitan dengan tema tersebut. Gagasan tersebut bisa hal yang pernah kita alami ataupun gagasan baru hasil pencarian kita. Setelah itu baru deh langkah selanjutnya kita mencari fakta-fakta sebagai penguat gagasan. Setelah kita mencari fakta-fakta atau data-data untuk memperkuat gagasan kita, selanjutnya kita tidak langsung membuat esainya. Kita harus membuat yang namanya kerangka tulisannya terlebih dahulu. Kita buat secara urut sesuai dengan urgensi pokok pembahasannya. Setelah itu kita matangkan gagasan yang sudah ada tersebut. Kita kaji dan kita pertimbangkan terlebih dahulu. Jika kita rasa kurang pas, bisa kita perbaiki, dihapus atau diubah, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membuat konsep tulisannya benar-benar baik. Selain itu juga agar tulisan tersebut runtut dan logis. Selanjutnya, apabila dirasa kerangkanya tadi sudah baik, maka kita mulai untuk menulis esai tersebut. Dan ingat, tulisannya tentu harus sesuai dengan PUEBI. Setelah selesai menulis, itu bukan berarti kita sudah selesai dalam membuat esai. Kita harus membaca. Jadi kita harus membaca ulang, mengamati secara menyeluruh apakah kalimatnya sudah pas ataukah ada kesalahan dalam penulisannya. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau kalimat yang kurang tepat, maka kita bisa mengoreksinya atau mengubahnya sesegera mungkin. Terus ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, esai itu dibuat dalam bentuk paragraf, berparagraf-paragraf seperti itu dengan jumlah kata lebih dari 1.500. Biasanya kalau 1.500 itu kalau nggak salah 2 lembar ya, sekitar segitu. Kalau lomba itu biasanya minimal 2 lembar. Yang kedua adalah tidak perlu memuat lembar pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, atau lampiran seperti halnya karya ilmiah. Jadi kalau nulis esai itu hanya ngalir aja seperti itu, kayak bikin artikel-artikel pada umumnya, artikel-artikel biasa seperti itu. Tapi sesuai dengan bagian-bagian esai yang tadi tentunya. Dan yang ketiga adalah esai tidak perlu dibuat ke dalam bab terpisah. Meskipun pada bagian-bagian tadi ada ada pendahuluan, ada isi atau pembahasan, ada penutup atau kesimpulan, tapi dalam sistematika penulisannya tidak perlu di atasnya tuh ditulis bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan atau isi, nggak perlu. Jadi menulisnya ya ngalir aja berparagraf-paragraf itu, tapi di dalam esai tersebut itu sudah mengandung ketiga unsur tadi. Dan yang keempat nih yang
paling sering dilupa adalah menuliskan daftar pustaka. Berdasarkan pengalaman saya kemarin, ada seorang peserta yang ditanya, kok nggak ada daftar pustakanya? Akhirnya dia jawabnya adalah, karena setahu saya ini bukan esai ilmiah. Jadi kalau untuk esai ilmiah itu kita harus menggunakan yang namanya daftar pustaka. Selanjutnya ini saya punya contoh esai. Esai ini, maaf ya kalau jelek ya. Esai ini saya dulu kemarin bulan Januari saya kirim untuk mengikuti lomba SDGs Center di UNIP, Universitas Bengkulu, dan lolos seleksi. Kemudian saya diundang untuk presentasi, tapi karena tidak adanya dana dan proposal belum cair ya, kala itu belum ada uang masuk ke dekanat pada bulan Januari, jadi belum ada dana, belum bisa terbang ke Bengkulu. Seperti itu. Nah, ini saya sediakan contohnya ya. Jadi judul esai saya adalah pelatihan melukis untuk penyandang Down syndrome di SLBC T1 Dharma Mulia, Kota Semarang. Di slide yang saya tampilkan ini itu merupakan bagian pendahuluan dari esai. Ini hanya seberapa ya, soalnya kalau saya tampilkan keseluruhannya tidak muat slide. Ini isinya tentang latar belakang mengapa saya mengangkat Down syndrome dalam artikel saya. Di sini juga ada fakta-fakta yang saya kumpulkan. Misal ada tulisan di sini dilansir dari VOA Indonesia. Di situ berita yang saya ambil dari internet untuk memperkuat argumen saya di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah isi atau pembahasan. Ini juga sebagian yang saya tampilkan ya. Ini kita langsung kepada inti dari esai kita. Kita lebih menjelaskan secara rinci, secara dalam mengenai masalah yang akan kita angkat. Di sini tuh sebenarnya bukan masalah ya, solusi maksud saya, solusi dari permasalahan tersebut. Jadi misal kalau di sini saya ngambilnya seperti pelatihan, maka bagaimana sistem pelatihan tersebut, terus tahap-tahapnya seperti apa, follow up-nya seperti apa. Kalau kita mengambil solusinya dalam bentuk produk, bisa cara membuatnya atau cara mengoperasikannya dan lain sebagainya seperti itu. Di sini akan dijelaskan lebih dalam mengenai solusi yang kalian tawarkan. Di sini juga dapat diisi, misal kalau di sini saya mengangkat tentang pelatihan ya, itu bisa diisi manfaat atau keunggulan dari pelatihan itu, nanti follow up-nya apa, manfaatnya buat mereka apa, seperti itu. Kalau misal produk ya juga sama, manfaat dari produk tersebut apa, keunggulannya apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah penutup atau kesimpulan. Penutup atau kesimpulan ini nggak banyak, cuma sedikit. Kalau saya menulisnya cuma satu paragraf ini aja. Soalnya apa? Kalau nanti kita banyak-banyak membuat kesimpulan, nanti kita akan lari kemana-mana. Jadi kita jalurnya nanti keluar luar, nanti malah jadi pembahasan, jadi bukan kesimpulannya nanti jadinya. Jadi kesimpulan itu inti dari apa yang kita tulis dalam esai tersebut, disertai dengan solusi yang kita tawarkan. Dan yang terakhir ini adalah
Daftar pustaka. Ada daftar pustaka, ini adalah hal yang paling penting dan jangan ditinggalkan, karena ini kalau misalkan kita ikut lomba, ini ada poin plusnya, poin plus tersendiri. Jika kita mengambil dari internet, jangan lupa kita sertakan link dari website tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Ternyata sudah selesai untuk materinya. Nanti kita akan sambung lagi dengan berdiskusi. Saya akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama ya, oke? Di situ ada kontak person saya. Nanti kalau kalian butuh informasi yang lebih bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.